Nyanyian yang indah dari Sanctus, terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu kembali mengarahkan hidup kami kepada Engkau, Allah kami, yang mengasihi dan memberkati kami. Tolong setiap kami, Tuhan, berikan hati untuk boleh mendengar firman-Mu, berikan kemampuan untuk boleh mencerna kebenaran-Mu, berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan, boleh menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan. Deg-degan juga ternyata khotbah tempat baru ya. Kita buka kitab kita dari surat Efesus pasal yang ke-5. Sepertinya saya salah ketik di situ, mohon maaf. Efesus pasal 5. Membaca ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 20, kita baca bersama-sama satu bagian saja ya. Efesus pasal 5 ayat 20, 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tema kita pada hari ini, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Bapak Saudara, suatu hari ada seorang jemaat bercerita kepada saya bahwa ketika suatu pagi dia berangkat bekerja, dia seorang pekerja biasa, karyawan biasa di sebuah perusahaan di Jakarta Barat, rumahnya di Tangerang. Pagi itu dengan mengendarai sepeda motor dia mengalami satu kendala di perjalanan ya. Motornya rusak sehingga dia harus beresin itu di tempat di mana motor itu rusak. Tentu dengan segala resiko sebagai seorang karyawan biasa. Setelah dia terlambat masuk dengan segala pengurangan tunjangan ini itu dan segala macam yang memberatkan seorang karyawan biasa itu. Dia melakukannya, beresin motornya, kerusakan di sana sini dengan sebuah kekhawatiran, rasa menyesal dan lain sebagainya. Saya akan kehilangan ini, akan kehilangan itu dan lain sebagainya. Dan benar saja di akhir bulan ketika dia menerima gajinya, ada beberapa yang berkurang di sana. Menariknya, saat itu dia bercerita kepada saya bahwa di jalur, di jalan, di rute di mana ia biasa melewati untuk berangkat kerja itu, terjadi sebuah kecelakaan yang fatal dan melibatkan banyak pengendara. Dan dia berkata, untung Pak, waktu itu motor saya rusak. Kalau enggak, saya yang jadi korban kecelakaan. Orang Indonesia ini suka berpikir soal untung ya. Ya, untung motor saya rusak. Untung cuma jatuh, untung enggak luka, bahkan sampai meninggal pun untung meninggal. Enggak, maaf, jadi cacat seumur hidup, begitu. Kita orang Indonesia suka berpikir mengenai hal yang untung. Kita suka mengucap syukur. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang baik, tapi rasanya itu juga hal yang normal di dalam hidup kita ya. Itu hal yang nobel, itu hal yang mulia. Tetapi sekaligus hal yang normal yang biasa muncul di dalam diri kita secara tidak disangka-sangka. Itu bisa muncul secara otomatis saja di dalam diri kita. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita juga menemukan Paulus seringkali berbicara soal ucapan syukur. Biasanya pada pembuka suratnya ya, aku mengucap syukur dan lain sebagainya dan seterusnya. Di surat-surat Paulus banyak sekali dia mengatakan tentang ucapan syukur itu. Nampaknya kita GR sedikit ya, Paulus berbagi ini dengan orang Indonesia nih, suka untung gitu, suka berkata tentang ucapan syukur. Dan gak heran ketika kemudian dalam Efesus 5 ini Paulus mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa. Nah, ini satu kata yang menarik Bapak Ibu Saudara ya, ucaplah syukur senantiasa. Sesuatu yang diartikan dari kata senantiasa itu selalu, berulang-ulang, terus menerus.
Bagaimana kita bisa mengucap syukur terus-menerus ya? Biasanya syukur itu adalah sebuah respon, Bapak Ibu. Respon terhadap satu keadaan, satu kejadian, satu dua hal yang biasanya baik terjadi dalam hidup kita. Atau minimal kita pandang baik dalam hidup kita. Ucapan syukur biasanya sebuah respon terhadap sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Biasanya itu hal yang baik, biasanya itu muncul secara otomatis. Ya, kalau ada proyek berhasil, keuntungan bertambah, pelayanan bagus, lingkar perut berkurang. Apapun hal yang baik terjadi dalam hidup kita, biasanya secara otomatis kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu tidak melalui proses-proses apa segala macam. Otomatis saja terjadi di dalam hidup kita. Permasalahannya apakah segala hal akan selalu baik? Jika ucapan syukur adalah respon terhadap hal baik, apakah segala hal akan selalu baik? Belum tentu proyek berhasil, belum tentu lingkar pinggang berkurang. Segala hal tidak selalu bisa kita pastikan berjalan dengan baik. Jika ucapan syukur adalah respons dan segala hal belum tentu baik, maka sepertinya kita tidak bisa senantiasa mengucap syukur karena nunggu hal baik terjadi ya, nunggu hal baik terjadi. Kadang kita juga kurang mampu merespon, kan ada tuh orang yang kayak gitu ya, yang udah dikasih apa segala macam nggak tahu harus ngapain gitu. Kadang kita memang tidak cukup peka untuk melihat sesuatu, oh ini baik ya ternyata. Oh, kita harus mensyukuri hal ini. Kita harus say thanks to God akan hal ini. Kadang kita nggak mengerti untuk merespon sesuatu di dalam hidup kita. Kita sering berpikir hal baik sepertinya sesuatu yang normal terjadi dalam hidup dan kita tidak bisa melihat itu dalam korelasinya bahwa itu suatu hal pemberian dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, frase kata ucapan syukur yang diajarkan Paulus senantiasa ini sepertinya adalah hal yang tipikalnya Paulus. Coba buka Alkitabnya di Efesus pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama. Kita sedikit banyak buka Alkitab ya. Efesus pasal 1 ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ada frase aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Mengucap syukur yang senantiasa itu sepertinya tipikal ajaran Paulus. Kolose pasal 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah dan seterusnya. Paulus menggunakan kata yang sama. Pasal 12, ayat 12, Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah dan seterusnya. Kemudian Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Segala hal di pasal 3 ayat 17 ini. Sepertinya memang Paulus dalam keyakinannya dan dalam ajarannya itu mengatakan bahwa memang ucapan syukur itu harus terus-menerus. Harus berulang, harus sesuatu yang selalu ada. Dan menariknya, ucapan syukur adalah perintah. Kalau tadi di awal kita sepakat ucapan syukur itu respon, bagi Paulus, berdasarkan surat-suratnya ucapan syukur adalah sebuah perintah. Kalau 3 ayat 17 tadi ya, lakukan segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Bahkan teks yang kita baca itu juga kata perintah bukan? Ucaplah syukur dalam segala hal. Menarik sekali ketika ucapan syukur ini diartikan sebagai perintah. Rasanya ucapan syukur kemudian dapat kita tengarai bahwa ini tidak hadir secara otomatis, tidak hadir dengan sendirinya. Jika ucapan syukur merupakan perintah, maka itu adalah sebuah tindakan yang harusnya disengaja di dalam diri kita.
Di sini mulai konflik nih. Bagaimana mungkin ucapan syukur itu bisa sesuatu yang disengaja? Bagaimana mungkin ucapan syukur dikategorikan sebagai perintah? Bagaimana mungkin? Kalau taat, kalau setia, kalau bertobat itu mungkin bisa jadi sebuah perintah. Bertobat ya, taat ya, setia ya. Tetapi ucapan syukur rasanya sulit untuk dijadikan sebuah perintah. Kita mendapati bahwa bagaimana mungkin ucapan syukur itu sebuah usaha sengaja di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi nampaknya memang ucapan syukur bisa dilatih, Bapak Ibu Saudara. Ucapan syukur bisa dilatih. Kita bisa melatih hati yang penuh dengan syukur itu. Kita bisa belajar melihat dunia dari sisi yang baik. Kita bisa belajar peka terhadap apa yang terjadi di dalam hidup, bahwa ada hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Pikiran kita harus diubah, melihat dunia dengan kacamata syukur. Pikiran tidak diserahkan kepada kecenderungan untuk menggerutu, kecenderungan untuk melihat sesuatu secara negatif, dan itu bisa menjadi satu usaha kita untuk punya hati yang penuh dengan syukur. Dan ini harus dilakukan secara sengaja. Ini harus dilakukan secara sengaja, kita harus melatihnya, pikiran yang baik ini, pikiran dan yang penuh dengan ucapan syukur ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan ucapan syukur kita? Apakah selama ini ucapan syukur kita masih sebagai respons? Itu hal yang wajar, itu juga baik. Tetapi sepertinya Tuhan tidak cukup sampai di situ. Sepertinya itu bukan sesuatu hal yang cukup bagi Tuhan, karena Dia ingin kita jadi orang-orang yang secara sengaja melatih diri kita untuk mampu bersyukur. Bagaimana mungkin ucapan syukur itu bisa dipaksakan? Walaupun kita setuju ya, kita mesti melatih pikiran positif, kita mesti melatih hati yang grateful dan lain sebagainya. Bagaimana bisa dipaksakan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika hal buruk terjadi? Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika kita tidak menemukan alasan untuk apa saya harus bersyukur? Hal apa yang menjadi dasar untuk saya bersyukur? Bukankah hidup penuh pergumulan? Bukankah hidup penuh perjuangan? Tetapi ternyata justru di situ letak asiknya. Ketika Tuhan kasih perintah kita untuk mengucap syukur. Karena nggak selesai sampai di situ. Tuhan bilang apa? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Semakin tidak masuk akal ucapan syukur ini. Kenapa? Karena dikatakan atas segala sesuatu. Apakah berarti kemudian kita membabi buta bahwa segala hal hidup kita mengucap syukur? Proyek gagal, mengucap syukur. Keuangan minus, mengucap syukur. Perusahaan bangkrut, oh puji Tuhan, perusahaan saya bangkrut. Keluarga sakit, puji Tuhan, keluarga saya sakit. Apakah kita menjadi orang yang yaitu membabi buta seperti itu? Segala hal kita anggap sebagai hal yang baik. Atau lebih soft lah ya, kita jadi orang yang naif gitu. Jadi apa ya, nggak peka terhadap hal yang harusnya bisa lebih baik. Dengan dalih, mengucap syukur dong, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh protes, mengucap syukur, nggak boleh berisik, mengucap syukur gitu. Nah, kita jadi nggak punya pikiran untuk memperbaiki sesuatu, kita jadi nggak punya pikiran untuk lebih maju dari sebelumnya karena dengan dalih ucapan syukur. Cukup begini-begini aja, jadi nggak berkembang dong hidup kita. Itu kita perlu tetap mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita perlu tetap mengakui bahwa ada hal buruk terjadi, ada pergumulan terjadi di dalam hidup kita, dan kita perlu mengakui bahwa saya bergumul dengan hal itu dan saya bisa kehilangan syukur atas hal itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ucaplah syukur atas segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara? Biasanya kita mengucap syukur, kita tuh berfokus pada apa sebabnya. Saya mengucap syukur karena ini, karena itu, karena itu.
Semua orang begitu. Bahkan Paulus pun begitu. Aku mengucap syukur karena imanmu. Kalau kita membaca Efesus pasal 1. Selalu ada sebabnya. Biasanya ucapan syukur kita akan berangkat pada satu sebab tertentu di dalam hidup kita. Tetapi ucapan syukur yang menolong kita untuk bisa mengucap syukur atas segala sesuatu itu perlu berubah sedikit fokusnya, berubah sedikit groundnya dari apa sebabnya kepada siapa. Dari apa sebabnya kepada siapa. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita akan menemukan problem ya. Kita akan menemukan masalah. Orang Korintus, perpecahan, dan lain sebagainya. Kita baca surat Paulus, kita akan menemukan, jemaat Kolose problemnya ini, masalahnya ini, pergumulannya ini, kelakuan orangnya begini-begini, masalahnya ini dan seterusnya. Efesus tidak, Bapak Ibu. Kalau kita membuka surat Efesus, kita membuka surat Efesus dari awal itu udah diisi oleh satu perikop ya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan itu dimulai dengan sebuah eulogi ya, atau sebuah madah, puji-pujian kepada Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan seterusnya. Yang dibahas berkat. Yang dibahas adalah bagaimana orang-orang Efesus itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan surat-surat lainnya yang biasanya dibahasnya adalah masalah, dosa, kelakuan yang buruk dari jemaat-jemaat tertentu. Menariknya ketika Paulus membahas tentang berkat, Paulus membahas tentang hal baik di tengah-tengah jemaat Efesus, Paulus tidak mengarahkan kepada hal yang terjadi semata, tetapi dia mengarahkan ucapan syukurnya kepada puji-pujian terhadap Kristus. Coba buka Efesus pasal 1, perhatikan ayat 3 sampai 14. Saya bacakan secara cepat untuk kita semua. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dan pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelum telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil kebenaran, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada banyak hal baik yang Paulus bahas tentang jemaat Efesus di sana. Tetapi dia selalu mengarahkannya itu kepada siapa? Kristus. Mengarahkannya kepada siapa? Allah. Mengarahkannya kepada apa? Allah yang mengerjakannya, Kristus yang mengerjakannya, anugerah yang dikerjakannya kepada jemaat Efesus. Paulus menggunakan kata istilah-istilah yang kita sukai. Kekayaan, warisan, amin. Paulus menggunakan itu, tetapi dia tidak berfokus pada itu. Dia berfokus kepada bagaimana itu semua dikerjakan oleh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pola pikir yang God-centered. Bahwa kita tidak melihat hidup dari baik saja yang Allah kerjakan bagi kita.
Kita tidak melihat hidup dari bagaimana Allah mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Tetapi siapa Allahnya? Bagaimana segala kebaikan itu membawa kita kepada Allah. Bagaimana segala berkat yang Tuhan berikan itu yang ada pada milik kita yang sekalipun kita bisa sadar penuh bahwa itu hasil perjuangan saya. Bahwa itu hal yang normal untuk saya miliki sebagai orang yang bekerja keras. Itu bisa tetap membawa kita kepada Allah. Dan bukan kepuasan diri semata. Bukan melihat kepada apa yang baik, tetapi bagaimana itu diberikan oleh Allah kepada kita. Pun juga terhadap hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Biasanya hal buruk membuat kita kemudian menjadi bergumul, membuat kemudian kita menjadi kehilangan harapan, membuat kita kemudian bahkan mempertanyakan, Tuhan Engkau di mana ketika hal buruk terjadi. Kita berbagi dengan tulisan Paulus yang lain ya di Roma 8 ayat 28. Silakan dibuka dan dibaca bersama. Roma 8 ayat 28. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita seringkali mengotak-kotakan Allah kepada hal yang baik. Bahwa Allah hanya bekerja untuk menyatakan hal yang baik bagi kita. Seolah-olah hal yang buruk itu di luar kendali Tuhan. Bukankah Tuhan menggunakan hal-hal yang buruk di dalam hidup orang-orang yang dikasihinya? Yusuf harus dijual, digoda oleh istri Potifar, masuk penjara, dan lain sebagainya. Abraham harus menunggu sekian puluh tahun untuk memiliki seorang anak. Padahal janjinya apa? Seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ya, kalau kita sih hari ini nggak bisa lihat bintang ya. Mungkin orang zaman dulu bisa lihat ya karena nggak ada polusi cahaya dan lain sebagainya. Bahkan pada puncaknya Kristus sendiri pun menjalani panggilan dan pelayanan dalam penderitaan, bukan? Dalam hal buruk, bukan? Dia dari lahir udah buruk tuh kejadiannya. Ditolak di mana? Lahir dalam sebuah tempat pakan ternak. Yang menyambut adalah gembala. Mungkin kita orang kota nggak punya ide tentang betapa bau keteknya gembala itu. Betapa bau hewannya gembala itu. Betapa tangan yang mereka pakai untuk makan adalah tangan yang sama yang seringkali menyentuh tubuh ternak mereka yang mungkin berlumuran dengan kotoran. Dan bayi yang baru lahir itu disambut oleh orang-orang semacam itu. Sepanjang pelayanannya dia menderita, ditolak sana sini, diancam di sana sini. Bahkan dia berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sangkarnya, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berkata, seorang nabi tidak diterima di tanahnya sendiri. Sampai akhir hayatnya, dia adalah Allah yang memilih jalan penderitaan. Dan itu semua dipakai Tuhan bukan untuk memberikan keselamatan bagi kita hari ini. Dan bukankah kita setuju bahwa pergumulan hidup, bahwa penderitaan itu bisa mendatangkan hal yang baik, bahwa usaha keras akan menghasilkan keberhasilan, bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa usaha yang seringkali hal buruk terjadi di sana. Bahwa tidak ada keberhasilan tanpa usaha yang seringkali mengorbankan cucuran air mata atau bahkan darah dan lain sebagainya. Bukankah kita setuju, Bapak Ibu punya anak, kita harus mendidik anak kita sedemikian rupa supaya nggak cengeng dan lain sebagainya, supaya di kemudian hari terwujud hal yang baik, bukan?
Jika untuk hal itu kita setuju, kenapa kita tidak setuju bahwa Allah juga mengizinkan hal buruk terjadi di dalam hidup kita, dan bisa saja, selalu bisa saja, dan Alkitab mengatakannya kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Maka ketika hal buruk yang terjadi dalam diri kita, sekalipun mungkin kita bergumul di detik itu dengan hati pola pikir yang God-centered, kita berpikir, kita harus segera switch. Di balik pergumulan ini, di balik hal buruk ini, di balik kegagalan ini, Tuhan sedang mau ngomong apa? Tuhan sedang mengarahkan kita kemana? Kita melihat apa yang sedang Tuhan ingin lakukan di balik sebuah hal yang sedang buruk, yang sedang terjadi di dalam diri kita. Maka mengucap syukur senantiasa terhadap segala sesuatu menjadi dimungkinkan. Bahkan untuk hal-hal yang buruk ketika pikiran kita tidak terfokus kepada apa, tetapi kepada siapa. Dan ini yang menjadi puncaknya ketika Paulus bilang, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita mengetahui arti kata Tuhan di perjanjian baru itu artinya sebenarnya Tuan, Master. Ya, adalah orang yang punya otoritas penuh atas hidup seorang hamba. Pada masa itu hamba itu aset ya Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita melihat mungkin karyawan, orang yang membantu kita di rumah itu sebagai orang yang menolong, sebagai manusia yang menolong kita, tetapi pada masa itu hamba adalah aset dan Tuhan itu dilihat sebagai seorang sosok yang sepenuh-penuhnya berotoritas. Pada akhirnya ucapan syukur itu diarahkan, ditujukan kepada Allah Bapa, Tuhan kita. Dalam konteks hamba pada masa itu melihat tuannya sebagai sosok yang berotoritas penuh. Dan ucapan syukur itu diberikan kepada Allah Bapa yang otoritasnya semutlak itu. Ucapan syukur pada akhirnya bukan semata-mata melihat secara positif. Ucapan syukur pada akhirnya bukan berhenti kepada bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik hal yang buruk, tetapi ucapan syukur pada akhirnya merupakan sebuah pengakuan terhadap otoritas Allah. Pengakuan terhadap bahwa Dia adalah selayaknya seorang Tuan yang mengizinkan sesuatu terjadi, yang memberikan sesuatu kepada kita atas kehendaknya sendiri, atas penguasaan penuh terhadap apa yang diberikannya itu, yang merupakan miliknya sendiri. Baik dalam hal baik ataupun dalam hal buruk. Ketika kita bisa mengucap syukur di sana, itu merupakan sebuah pengakuan terhadap otoritas Allah. Ucapan syukur berarti pengakuan bahwa sehebat atau seberhasil apapun kita, ada Allah Bapa, Tuhan kita, yang selalu lebih tinggi dan berkuasa di dalam hidup ini. Bahwa Dia adalah sumber dari segala yang baik yang kita nikmati hari ini, yang kita bersyukur di atasnya, itu ada Dia yang mengerjakan dan memberikannya sebagai Tuhan yang pemilik segala yang baik itu dan diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Ucapan syukur berarti pengakuan sebagai ekspresi iman bahwa seburuk apapun, semenyakitkan apapun sesuatu terjadi di dalam kita, tetap ada Allah Bapa yang pegang kendali dalam kuasanya. Bahwa segala hal chaos yang terjadi dalam hidup kita itu tidak chaos di tangan Bapa. Itu semua ada di kendalinya. Seperti sebuah tali kekang yang mengikat seekor kuda dengan kekuatannya yang besar. Liar lari kemana-kemana. Tetapi dengan tali kekang itu, wild beast ini bisa dikendalikan.
oleh Tuhan. Kita juga percaya kepada hikmat Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan yang buruk terjadi dalam hidup kita, Dia sedang tidak salah perhitungan, Dia sedang tidak gagal untuk mewujudkan hal yang baik, tidak. Bahwa ketika Dia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu ada hikmat Dia untuk menentukan kapan Dia harus berkata iya, kapan Dia harus berkata tidak. Untuk menentukan siapa yang akan diberkatinya hari ini, siapa yang akan ditahan berkatnya. Siapa yang akan diberikan hal yang baik dan menyenangkan, siapa yang akan diizinkannya bergumul di dalam hidup kita. Kita bisa mengingat kisah Ayub ya. Kita bisa mengingat kisah Ayub. Ketika Ayub merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, Tuhan cuma jawab, "Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Emang ada yang ngajarin aku? Kok sekarang kamu mempertanyakan penderitaanmu?" Seolah-olah Tuhan ngomong gitu. Dia punya hikmat untuk menentukan apa yang baik atau buruk di dalam hidup kita terjadi. Yang mungkin kita nggak bisa memahami kenapa ini terjadi, tetapi di dalam Tuhan semua itu terjadi di bawah hikmatnya. Bapak Saudara, bagaimana kita melihat hidup kita? Apakah kita berpusat pada diri kita, hanya pada nyaman dan tidaknya diri kita? Adakah hal baik dan buruk pada akhirnya membawa kita kepada Allah? Atau kita hanya berhenti pada pengalaman hidup? Wah, ini menyenangkan. Ini pergumulan bagi saya. Dalam segala hal baik, apakah semuanya itu membawa kita kepada Tuhan? Mari ingat hal baik dalam hidup kita. Kekayaan, anak-anak yang berprestasi, gereja, pasangan. Apakah itu membawa kita kepada Tuhan? Apakah itu membuat kita kemudian penuh ucapan syukur kepada Tuhan? Atau berhenti pada pengalaman, enak ya ternyata kalau begini. Atau cilaka, berhenti kepada kesombongan diri. Ya emang gue begitu orangnya, udah pantas nih gue dapat begini. Anak siapa dulu? Anak saya. Mari kita tidak berhenti pada pengalaman hidup jika kita mengalami hal-hal yang baik, apalagi berhenti kepada kecongkakan diri. Mari kita mengarahkan itu semua kepada Allah, sang sumber segala hal yang baik ini. Adakah hal buruk membuat kita kehilangan iman kepada Allah yang sedang menguasai dan terus menguasai dunia ini? Adakah hal buruk, pergumulan membuat kita menjadi ragu akan hikmat Allah? Jangan-jangan Tuhan sedang salah perhitungan. Jangan-jangan Tuhan gak sayang sama kita. Jangan-jangan Tuhan begini begitu. Curiga kok sama Tuhan. Siapa kita bisa mempertanyakan apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kita? Dan dalam pergumulan, bukankah iman kita semakin kuat kepada Tuhan? Bukankah doa itu terasa semakin greget ketika kita sedang bergumul, bukan? Doa itu terasa begitu dekat dengan Tuhan ketika kita sedang ada pergumulan di dalam hidup, bukan? Harusnya hal baik dan buruk pada akhirnya tetap membawa kita kepada Allah Bapa kita. Maka mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan sengaja. Mari selipkan ucapan syukur dalam doa-doa kita. Jangan minta mulu isinya ya. Mari ucapkan syukur. Mari berikan satu doa khusus yang isinya ucapan syukur kepada Tuhan. Enggak usah minta apa-apa. Ucap syukur saja. Mengucap syukur dan lain sebagainya. Mari memberi persembahan sebagai bentuk ucapan syukur bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Bahwa sesedikit apapun yang ada pada kita itu tetap berkat dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Mari mengucap syukur secara sengaja dalam tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Mari kita lebih awas terhadap diri kita. Kalau bahasa tetangga sebelah, kufur nikmat. Ya, nggak bisa melihat bahwa ini datang dari Tuhan. Ini Tuhan sumbernya. Gitu ya.
nggak ngerti mesti respon apa terhadap kebaikan yang sedang terjadi dalam diri kita. Mikirnya ya emang gue begini, emang ini hasil dari kerja keras gue. Diri terus yang menjadi pusat hidup kita. Mari kita lebih awas terhadap diri kita. Jangan-jangan saya sedang tidak bisa mensyukuri nih, melihatnya negatif mulu padahal ada hal baik terjadi dalam hidup kita. Menggerutu mulu sampai kita ketutup itu matanya terhadap berkat Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita jelek, pikiran kita kotor. Ya, kita awasi diri kita sendiri. Dalam hal baik dan dalam hal buruk selalu ingat Allah yang memberikan dan Allah yang mengendalikan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan ini menjadi penolong buat kita. Ada satu lagu yang menemani saya dalam persiapan khotbah seminggu ini, judulnya For All You've Done, dinyanyikan oleh Don Moen. Bapak Ibu nanti di rumah bisa buka, dengarkan liriknya. Ini juga boleh menjadi satu pertolongan kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk secara sengaja mengusahakan ucapan syukur di dalam hidup kami. Ajar kami tidak berpusat kepada apa yang terjadi di dalam diri kami semata-mata, tetapi kami melihat bahwa hal baik berasal daripada-Mu, bahwa hal yang buruk pun di bawah kendali Engkau, Allah yang berkuasa. Tolong kami untuk boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.